wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaini. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan animasi yang sudah saya download dari Kemdikbud di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 4 SD yang judulnya yaitu jenis-jenis sumber daya alam dan peta penyebarannya. Kita langsung saja masuk ke animasinya. Nah, di sini ada tampilan menu untuk pembahasan materi kita. Di sini ada beberapa pilihan menu untuk masuk ke pembahasan kita. Nah, untuk pertama yaitu poin yang pertama yaitu kompetensi. Nah, di sini ada 3 poin yaitu standar kompetensinya, kompetensi dasar, dan indikator. Untuk yang pilihan menu yang kedua yaitu materi. Nah, di sini kita akan membahas materi sumber daya alam. Jadi di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang ketiga peta persebarannya. Nah, untuk pembahasan yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber alam yang dapat diperbaharui ini ada 6. Nah, yang pertama yaitu tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup di bumi dan dianggap sebagai salah satu sumber daya alam. Tumbuhan mampu berkembang biak maupun kembang biakan oleh manusia. Tumbuhan adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena tumbuhan dapat berkembang baik oleh usaha sendiri maupun oleh manusia. Yang kedua yaitu ada hewan. Nah, jadi hewan di sini ada terbagi menjadi 2, yaitu hewan darat dan hewan air. Nah, untuk yang pertama hewan darat. Hewan darat adalah hewan yang hidup di darat. Hewan darat adalah makhluk hidup yang ada di bumi. Hewan darat adalah salah satu dari sumber protein bagi manusia. Selain itu, hewan darat juga dapat menjadi alat transportasi dan alat untuk membantu pekerjaan manusia. Contohnya seperti sapi untuk membajak sawah dan monyet biasanya untuk memetik kelapa. Nah, sama seperti tumbuhan, hewan darat mampu berkembang biak sehingga menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, yang kedua yaitu ada hewan air atau hewan laut. Hewan laut atau air adalah hewan yang hidup di air. Hewan air terbagi menjadi 2, yaitu hewan air tawar dan hewan air asin. Hewan air juga menjadi sumber protein bagi manusia, berarti sama saja dengan hewan yang di darat tadi. Hewan air juga dipercaya mampu menyembuhkan banyak penyakit. Seperti hewan darat, hewan air juga mampu berkembang biak sehingga dianggap sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ketiga adalah matahari. Sinar matahari adalah salah satu sumber energi yang dapat dipakai terus-menerus karena jumlahnya yang tidak terbatas. Panas matahari juga sering dipakai oleh rumah-rumah sebagai sumber energi untuk menghidupkan pemanas air ataupun pemanas ruangan. Nah, jadi selain itu sinar matahari mulai dipakai sebagai energi pembangkit listrik karena jumlahnya yang tidak terbatas dan juga ramah lingkungan. Yang keempat ada angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga sering dimanfaatkan sebagai energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin serta alat untuk sistem pengairan. Angin adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki kuantitas yang tidak terhingga, sehingga angin dianggap sebagai energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Yang kelima ada tanah. Tanah adalah sumber daya alam yang juga memiliki jumlah yang sangat banyak. Tanah juga dipakai sebagai bagian dari pertanian, perkebunan, maupun pembangunan. Tanah atau pasir juga dipakai sebagai alat untuk memasak. Di beberapa desa di Indonesia, tanah atau pasir dianggap sebagai pengganti minyak untuk menggoreng kerupuk
Selain itu, oleh masyarakat di Madura, tanah atau pasir dipakai sebagai tempat tidur karena dianggap lebih sehat dan nyaman. Yang keenam, ada air. Air adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki jumlah yang sangat banyak. Air di Indonesia sering dipakai sebagai sumber pembangkit listrik. Air juga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, dari penjelasan dari 6 poin tersebut, itulah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Untuk yang poin yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini ada 3 poin. Nah, yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Poin pertama, barang tambang sumber energi. Nah, di sini juga ada 3 poin. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi berasal dari fosil makhluk hidup yang ada di zaman purba. Proses terbentuknya minyak bumi sangat lama. Selain itu, sulit untuk meregenerasi sehingga dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi dapat ditemukan pada cekungan atau lipatan geomorfologis atau di dasar laut. Untuk dapat mengambilnya diperlukan pemipaan dan pengeboran. Poin yang kedua yaitu ada batu bara. Batu bara adalah salah satu sumber energi yang dihasilkan oleh dekomposisi tumbuhan selama ribuan tahun. Karena proses regenerasi yang begitu lama, batu bara ini tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Batu bara banyak digunakan oleh sejumlah negara untuk sumber energi utama, dikarenakan harganya murah dan jumlah yang banyak. Selain itu, digunakan juga untuk pembangkit listrik tenaga uap. Poin yang ketiga ada gas alam. Gas alam adalah sumber daya yang dapat terbentuk dari hasil dekomposisi material organik dari tumbuhan dan hewan yang terpapar pada suhu dan tekanan dalam ribuan tahun. Hasil fotosintesis tumbuhan yang berupa energi ini disimpan ke dalam bentuk karbon gas, contohnya saja minyak. Pada umumnya minyak tersebut dapat ditemukan pada cekungan atau lipatan batuan-batuan pada permukaan bumi. Oke, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pada poin barang-barang tambang sumber energi. Nah, untuk yang kedua ada barang tambang logam. Nah, di sini ada 7 poin barang tambang logam, yaitu yang pertama ada timah, tembaga, besi, boksit, emas, nikel, dan perak. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui pada poin barang tambang industri yaitu ada 2, kapur dan asbes. Nah, untuk materi poin yang ketiga itu ada peta persebaran sumber daya alam. Nah, jadi kita bisa lihat sini ada 3 poin peta persebaran sumber daya alam, yaitu sumber daya alam tumbuhan, hewan, dan barang tambang. Kita lihat pada persebaran tumbuhan di Indonesia. Ada yang kedua yaitu juga hewan, dan yang terakhir juga ada barang tambang. Oke, mungkin itu sekian dari materinya, dan ini kita kembali ke menu awal, yaitu ada menu pilihan yang ketiga yaitu ada simulasi. Nah, jadi simulasi ini menyediakan pilihan gambar-gambar yang mana yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mana yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk yang di menu pilihan yang keempat yaitu ada tes. Nah, jadi untuk kawan-kawan atau adik-adik yang mau nyoba
animasi ini. Nah, jadi kalian setelah mempelajari materi-materi yang sudah ada di pilihan menu yang kedua itu tadi, kalian juga bisa ngetes apakah pengetahuan kalian mempelajari materi yang di atas sudah bisa atau tidak. Jadi kalian bisa ngetes. Nah, jadi kalian tinggal tulis nama, misalkan nama saya Jenny, jadi nama sekolah saya misalkan nama sekolah SD saya itu di kelas 4. Nah, kalau sudah kalian ngisi formnya di sini, jadi kalian tinggal masuk. Nah, di sini ada petunjuk cara mengerjakan tesnya. Jadi di sini ada jumlah soal 10 butir, klik jawaban yang menurut Anda benar. Nah, contohnya ini. Kalian juga bisa mengklik di poin A atau di penjelasan jawabannya. Nah, kita langsung mulai coba. Nah, kalian tinggal jawab jawabannya kayak gini. Hasilnya sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.